الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا الصدق في كل ما نقول والإخلاص في كل ما نعمل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah, para alim ulama, para imam, ustadz-ustadz, tengku-tengku, guru-guru kami, dan para pendengar setia daripada Radio Baitur Rahman dan seluruh hadirin hadirat yang telah berhadir di tempat mulia ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan inayah dan taufiknya kepada kita, sehingga ketaatan yang menjadi tugas utama kita diciptakan oleh Allah mampu untuk kita tunaikan. Dan sebagaimana yang pernah kita sebutkan, ini merupakan salah satu tanda cinta Allah kepada hamba-hambanya. Fansanuyassiruhu lil yusra, yaitu orang-orang yang dimudahkan oleh Allah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dimudahkan menuju surganya Allah? Yaitu dimudahkan untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua usaha ketaatan yang kita kerjakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memperjuangkan agama ini, membawa kita menuju keselamatan dunia dan akhirat. Sidang jamaah dirahmati Allah, alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita pada malam hari ini untuk sama-sama kita belajar tentang perkara agama kita lewat hadis-hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Arba'un An-Nawawiyah. Apalagi jemaah rahmati Allah, kita baru saja masuk ke dalam bulan Rabiul Awal, yang mana bulan ini dikenal juga oleh para ulama dengan sebutan Rabi Al-Anwar, jamak daripada nur, karena memang di bulan ini Allah berikan kepada kita nur yang memecah, yang membuka kegelapan, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehadiran beliau ke atas dunia ini merupakan karunia besar yang Allah berikan kepada kita. Maka sebagai wujud cinta kita kepada baginda Rasulullah, maka kita belajar, kita membaca sabda-sabda daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah dirahmati Allah, ini pertemuan ke-6 kita dalam pembahasan kitab Al-Arba'un atau pembahasan kajian hadis kita. Pada pertemuan kemarin kita membahas beberapa hal, yaitu tentang kenapa perlu untuk belajar hadis. Kita sudah sebutkan sebab pertama kenapa kita perlu belajar hadis, karena hadis adalah sumber syariat kedua setelah Al-Quran. Bahkan kebutuhan kita terhadap hadis lebih daripada kebutuhan kita terhadap Al-Quran
dalam mengamalkan syariat. Yang kedua, karena hadis merupakan bayan, yaitu penjelas daripada Al-Quran. Kemudian kenapa kita perlu belajar hadis? Apa pentingnya belajar hadis? Karena wujud kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengaku cinta Allah, maka caranya sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, fattabi'uni, yaitu mengikuti jalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan enggak mungkin kita bisa mengikuti jalannya kalau kita enggak membaca sabda-sabdanya. Kemudian kenapa kita perlu belajar hadis? Sebagai upaya kita untuk menolak pemikiran-pemikiran atau syubhat-syubhat yang ingin menghancurkan Islam dari dalamnya. Kita sudah sebutkan berapa banyak syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang betul-betul ingin menghancurkan Islam. Kalau secara terang-terangan sulit bagi mereka, tapi bagaimana cara mereka? Yaitu masuk ke dalam perkara agama, dari dalam mereka hancurkan Islam. Kemudian kenapa kita perlu belajar hadis? Yang terakhir juga sudah kita bahas, yaitu sebagai wujud kita menjaga tradisi keilmuan di dalam Islam. Karena Islam dengan keilmuan tidak bisa dipisahkan. Bahkan sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya ayat pertama yang diturunkan kepada baginda Rasulullah bukan perintah untuk sholat dulu, bukan perintah untuk perkara-perkara syariat yang lainnya, tapi perintah pertama, Iqra, baca. Apa yang perlu kita baca? Semua kita perlu baca. Tapi ingat, membaca tersebut dikaitkan dengan kalimat Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Maka kalau semua kita baca betul-betul mengikutkan Allah dalam bacaan kita, bukan hanya bertambah pengetahuan, tapi juga bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan hari ini, malam hari ini, kita perlu mengetahui sebelum kita masuk ke dalam hadisnya, yaitu apa itu hadis. Kita udah belajar dari awal sejarahnya bagaimana, kemudian sekarang apa itu hadis. Kita sering mendengar hadis Nabi, hadis Nabi, hadis Nabi. Apa itu hadis? Apakah perkataan saja? Apakah hadis itu apa sebenarnya hadis? Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama ketika mendefinisikan hadis itu muaranya kepada kalimat, yaitu ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang disandarkan kepada baginda Rasulullah, semuanya yang disandarkan kepada beliau, min qaulin, daripada perkataan Nabi hadis, au fi'lin, ataupun perbuatan Nabi juga hadis, au takririn, atau ketetapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang melakukan perbuatan tersebut tapi Rasulullah hadir menyaksikan, tapi beliau tidak mengomentari apa-apa. Itu merupakan takrir, ketetapan daripada beliau tentang perkara yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di hadapan beliau. Itu takrir, ketetapan. Dan yang terakhir adalah sifah, yaitu khalqiyatan kanat au khuluqiyah, sifat fisik daripada Rasulullah ataupun sifat akhlak daripada Rasulullah juga hadis. Sifat fisik Rasulullah, misalnya mata beliau seperti apa, wajah beliau bentuknya bagaimana, warna kulit beliau bagaimana, rambut beliau seperti apa, bahkan bagaimana beliau merawat rambut beliau. Itu semuanya merupakan sifat fisik yang merupakan hadis, namanya hadis wasfi. Ada yang kedua, sifat khuluqiyah, sifat akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga hadis. Fil harakat wasakanat, baik dalam gerak-gerik beliau atau diamnya beliau juga merupakan hadis. Maka hadis ini apa? Semua yang disandarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam definisi ini para ulama membagi hadis itu kepada 4 perkara.
ada hadis namanya hadis qauli, yaitu sabdanya Rasulullah, perkataan Rasulullah yang biasanya diawali dengan kalimat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata atau bersabda. Ada yang kedua hadis fi'li, perbuatannya Rasulullah. Rasulullah tidak berbicara, tapi apa? Sahabat menyaksikan perbuatan Rasulullah, kemudian sahabat menukilkan perbuatan Rasulullah tersebut. Di antaranya sebagaimana biasanya diawali dengan kalimat ra'aitu atau dengan kalimat kana. Contoh, Sayyidah Aisyah pernah menyebutkan, kan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitihi bada'a bisiwak. Rasulullah kalau masuk ke rumah, beliau memulai masuk rumah dengan bersiwak. Perbuatannya Nabi disaksikan oleh sahabat, yaitu istrinya baginda Rasulullah, kemudian meriwayatkan. Ini hadis fi'li, yaitu perbuatan Nabi. Atau hadis tentang wudu, ketika sahabat berwudu kemudian mengatakan, saya melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudunya saya barusan. Itu fi'ilnya baginda Rasulullah, hadis fi'li. Ada yang ketiga hadis takriri, ketetapan tadi. Rasulullah tidak berbuat, tapi Rasulullah menyaksikan perbuatan daripada sahabat, tapi beliau tidak komentar. Contoh, ketika Khalid bin Walid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan, dihidangkan di hadapan beliau dhab, daging dhab. Dhab ini sejenis kadal, mirip-mirip biawak, tapi beda dengan biawak kita. Dia enggak makan bangkai, dia makan sayur-sayuran atau buah-buahan. Apa yang terjadi ketika dihidangkan di hadapan Rasulullah daging dhab mashwi yang udah dipanggang? Khalid bin Walid di samping beliau. Rasulullah ketika mau makan dikasih tahu oleh Khalid bin Walid, innahu dhab ya Rasulullah, itu daging dhab. Tiba-tiba Rasulullah berhenti. Khalid bin Walid bingung, ini berhenti haram apa halal? Apa yang terjadi? Khalid bin Walid pun sengaja makan di hadapan Rasulullah. Rasulullah menyaksikan. Kalau seandainya perkara tersebut haram, pasti Rasulullah bilang jangan makan. Tapi apa yang terjadi? Khalid tetap makan dan Rasulullah diam saja. Ini takrir, ketetapan baginda Rasulullah. Rasulullah enggak melakukan, tapi sahabat melakukan, kemudian diamnya Rasulullah. Inilah yang namanya takrir. Ada juga hadis lain, sahabat menyebutkan, kunna na'zilu fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami berbuat azal. Azal ini KB alami, yaitu kami di zaman Rasulullah itu ketika berhubungan mengeluarkan sperma di luar. Ini mohon maaf kalimatnya, di luar. Rasulullah ketika itu tahu tapi tidak mengomentari apa-apa. Itu namanya takrir, yaitu ketetapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang terakhir hadis wasfi, yaitu sifat tadi. Ini semuanya merupakan hadis, macam-macam hadis. Dan sesuai dengan kedudukannya, hadis qauli lebih kuat untuk bisa dijadikan hukum, sandaran hukum daripada hadis fi'li. Tentu dalam pengambilan hukum di dalam hadis, ini ranahnya para ulama usul fiqh yang mengetahui kaidah-kaidah untuk mengeluarkan hukum daripada setiap hadis. Dan jemaah dirahmati Allah, dalam memberikan hukum tidak bisa ketika mendengar satu hadis langsung kita kasih hukum, nggak bisa. Itu bisa-bisa kalau baru satu dengar hadis kemudian memberikan hukum, bisa-bisa hukum tersebut yang dikeluarkan cacat. Contoh misalnya, ada yang pernah viral ketika ada seorang penceramah menyebutkan hukum sholat Id lebih wajib, lebih utama daripada sholat 5 waktu. Kenapa demikian? Karena melihat salah satu sabda baginda Rasulullah yang menyebutkan bahwasanya ketika datang waktu Id, sholat Id disuruh semua orang keluar, bahkan yang haid pun disuruh keluar.
sholat 5 waktu yang haid nggak disuruh keluar. Kalau secara logika kita ambil, mana lebih penting? Ini sholat 5 waktu yang berhadas besar, yang haid, nggak disuruh keluar untuk menyaksikan. Tapi ketika sholat haid, perempuan-perempuan disuruh keluar semuanya untuk menyaksikan. Kalau hanya mengambil hukum daripada satu hadis, cacat. Maka bagaimana? Dikumpulkan dulu semua hadis yang ada, kemudian dipilah-pilih daripada hadis-hadis tersebut, sehingga bisa mengeluarkan hukum yang memang hukum tersebut memang sempurna atau layak untuk dijadikan landasan. Maka jemaah dirahmati Allah, yang memberikan hukum ini siapa? Itu bukan ranahnya ulama hadis. Nah, ulama hadis ini ibarat apoteker saja. Yang memberikan hukumnya bagaimana? Tetap ada dokter. Makanya jemaah dirahmati Allah, paling utama yaitu seorang ahli hadis tapi faham hukum. Kalau ada ahli hadis nggak faham fikih, ini masih belum bagus. Cocok kepadanya untuk bertanya tentang status hadis, tapi mengeluarkan hukum daripada hadis, ini enggak. Nah, maka jemaah dirahmati Allah, perlu kita belajar dua-duanya, yaitu bagaimana cara mengetahui status hadis, dan yang kedua kita tahu bagaimana mengeluarkan hukum dari sebuah hadis. Dari pengertian hadis tadi, maka para ulama membagi menjadi dua tentang ilmu hadis. Ilmu hadis ini apa sih? Kajian hadis itu apa yang dipelajari? Ada dua. Dalam bidang hadis dipelajari yang pertama ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Apa ilmu hadis riwayah? Yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana proses atau cara menukilkan hadis Nabi dari mulut ke mulut, dari seseorang ke orang lainnya. Itu dipelajari sampai dhabtul kalimat, yaitu harokat-harokatnya betul-betul persis sama sebagaimana yang disampaikan oleh orang sebelumnya. Itu riwayat. Kalau kita lihat kitab Riyadhus Shalihin, kitab Arba'in Nawawi, kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Ahmad, itu semuanya ilmu hadis riwayah. Jadi menukilkan riwayat-riwayat daripada sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu lagi namanya ilmu hadis dirayah. Apa ilmu hadis dirayah? Ilmu mustalahul hadis, yang dengan ilmu tersebut kita bisa mengetahui hadis ini betul atau salah, hadis ini diterima atau tidak. Kenapa perlu ilmu mustalahul hadis ini? Untuk tahu hadis yang disampaikan itu betul-betul hadis atau bukan hadis. Karena memang jemaah dirahmati Allah, makin berkembang zaman, orang makin ada-ada saja untuk mencari perhatian orang lain supaya bisa dia ini diterima oleh orang-orang. Entah keuntungan dunia, entah pingin kedudukan di tengah manusia dan lain sebagainya. Orang buat hadis palsu. Contoh, misal ketika saya lihat ada orang yang mengantuk misalnya ketika belajar, saya ingin memotivasi mereka, saya ingin membuat mereka betul-betul sadar, terbuka matanya untuk belajar. Akhirnya saya buat hadis, saya bilang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man nama inda darsi adkhalahu Allahun nar huwa wa abuh. Misal, barang siapa yang tidur ketika belajar, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka beserta ayahnya. Saya sebut qala Rasulullah. Orang yang mendengar tahu nggak itu karangan saya? Tahu nggak itu hadis palsu? Kalau nggak belajar ilmu mustalahul hadis, pulang ke rumah cerita,
Barang siapa yang tidur ketika belajar, dia sama ayahnya masuk neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dusta atas nama Nabi. Banyak perkara yang demikian. Di dalam kitab-kitab hadis disebutkan sebab-sebab kenapa orang-orang buat hadis palsu. Di antara sebabnya yaitu apa? Ngajak orang lain untuk taat. Tapi ketika mereka ngajak untuk taat, caranya dengan membuat hadis palsu. Enggak betul. Menyuruh, bahkan disebutkan tentang fadilah-fadilah baca Al-Quran. Banyak yang sahih, tapi banyak juga yang palsu. Tentang contoh yang lain misalnya, ini untuk ngajak orang kepada kebaikan. Ada orang yang melegalkan membuat hadis palsu dengan tujuan kebaikan. Kalau dalam ilmu hadis boleh enggak perkara demikian? Tidak boleh. Allah tidak butuh kepada para pendusta untuk menguatkan agamanya, enggak perlu. Ibarat orang nyuruh sedekah, tapi ketika nyuruh orang lain sedekah, kalian curi saja harta orang-orang kaya, kalian sedekah. Tujuannya bagus, tapi cara yang dia tempuh itu cara yang enggak legal, maka enggak boleh. Ada juga orang yang buat hadis palsu pingin cari keuntungan dunia, takassub wa talabur rizki, cari rezeki dengan buat hadis palsu. Dalam kitab Taisir Mustalahul Hadis disebutkan, ketika ada pedagang-pedagang yang dagangannya cepat laku, banyak orang yang beli, karena ada hadis Nabi SAW tentang habbah sauda, tentang madu, tentang makanan-makanan yang lain, orang betul-betul beli. Ada hadis Nabi. Dia jual terong, nggak laku-laku terongnya. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia buatlah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bazinjan dawaun likulli da. Terong adalah obat segala macam penyakit. Apa yang terjadi? Laku dagangannya. Kalau kita nggak belajar ilmu mustalah, ini nggak tahu betul dari Rasulullah atau karang-karangan orang saja. Ada juga orang yang cari kedudukan di tengah pemimpin, supaya pemimpin respek kepada dirinya. Apa yang dilakukan oleh pemimpin dibuat hadis. Nah, dalam kitab Taisir juga disebutkan ada pemimpin yang suka adu burung. Ketika suka adu burung, datang dia, ketika melihat ini hakimnya, ini pemimpinnya suka adu burung, dia sebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, tidak ada perlombaan kecuali pada 3 perkara. Disebutkan kuda, betul hadisnya, ada kuda boleh berlomba, boleh mengadu. Kemudian ditambah satu lagi, burung merpati. Ketika mendengar kalimat tersebut, si hakim ini, si pemimpin ini tahu hadis tersebut. Dia tahu tujuannya cuma cari muka di hadapannya. Apa yang dilakukan oleh hakim ini? Disembelih burungnya, kemudian dikasih tahu, jangan buat hadis palsu untuk cari muka di depan saya. Ini ada orang pemimpin suka motor gede misalnya, ada pemimpin suka naik gunung. Qala Rasulullah, Masya Allah, hobi bapak ini kayak hobi Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda. Itu cari muka di depan orang lain. Banyak perkara-perkara kenapa orang membuat hadis palsu. Bahkan jamaah dirahmati Allah, zaman sekarang pun gak kita pungkiri, banyak orang yang cari dunia dengan membawa-bawa nama agama, bahkan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ada ancaman, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta mengatasnamakan diriku, kata Rasulullah, falyatabawwa, maka dia akan diberikan tempat duduk khusus nanti dari api neraka. Maka berbohong atas nama baginda Rasulullah enggak sama dengan berbohong dengan nama orang-orang yang lain. Berbohong dengan nama Rasulullah itu perkara besar. Maka jangan sampai kita membawa hadis
hadis tersebut rupanya bukan berasal daripada baginda Rasulullah. Para ulama pun mengumpulkan hadis-hadis yang masyhur tapi rupanya itu bukan hadis. Itu bukan hadis. Mereka kumpulkan di dalam banyak kitab. Nah, ini diantara yaitu sebab-sebab orang membuat hadis palsu. Maka perlu belajar ilmu mustalahul hadis. Apa ilmu mustalahul hadis? Ilmu bi usul wa qawaid. Ilmu yang di dalamnya terdiri daripada usul, kaidah-kaidah, yang mana dengan kaidah tersebut yu'rafu biha ahwalus sanad wal matan. Kita tahu keadaan sanad dan matan hadis. Apa sanad hadis? Yang dikatakan sanad, silsilatur rijal al-musilatu lil matni. Silsilah orang-orang yang meriwayatkan hadis itu dinamakan sanad. Saya ngambil dari si fulan, fulan ngambil dari si fulan, fulan ngambil dari si fulan. Itu orang-orang semuanya itu dikatakan sanad. Maka dengan ilmu hadis, ilmu mustalahul hadis, kita pelajari setiap orang tersebut. Apakah layak untuk meriwayatkan hadis atau tidak? Kemudian ahwalul matan, yu'rafu bihas sanad wal matan. Matannya pun kita ketahui. Ada hadis, ini banyak juga yang terjadi. Apa yang terjadi? Orang mengarang-arang hadis gara-gara bisa bahasa Arab sedikit, buat hadis. Hadisnya ada, tapi karena enggak dia hafal, apa yang terjadi? Dikarang hadis tersebut dengan bahasa Arab, yang mana kalau orang Arab betul-betul dengar, enggak mungkin Rasulullah ngomong dengan kalimat tersebut. Enggak mungkin Rasulullah berkata dengan kalimat tersebut. Kenapa? Rasulullah afsahul Arab lisanan, orang Arab yang paling fasih lisannya. Ada orang yang nyebut hadis daripada Rasulullah tapi bahasanya rusak, itu dipastikan hadis palsu. Dipastikan hadis palsu. Oh Ustadz, maknanya betul, tapi hadis yang dia sampaikan itu nggak betul. Nah, itu tidak betul. Maka diantara ciri hadis palsu yaitu apa? Rakakatul lafzi. Lafadznya itu nggak mungkin Rasulullah ucapkan seperti itu. Kenapa? Bahasanya itu bahasa rusak. Nggak mungkin Rasulullah ngomong dengan kalimat tersebut, nggak mungkin. Sebagaimana Al-Quran, ketika kita baca, telinga kita langsung paham itu Quran. Tapi ketika ada kalimat-kalimat yang dibaca kemudian mengatasnamakan Quran, telinga kita nolak, itu bukan Quran. Itu bukan Quran. Walaupun kita nggak paham bahasa Arab kadang-kadang. Kenapa? Kita tahu bagaimana bahasanya Al-Quran. Begitu juga dengan bahasanya baginda Rasulullah yang merupakan orang Arab yang paling fasih lisannya. Maka jemaah dirahmati Allah, itu ilmu hadis dirayah, yang dengannya kita tahu hadis ini diterima atau ditolak. Dan standar untuk menerima dan menolak hadis 5. Sanadnya bersambung atau tidak, perawinya adil atau tidak. Apa adil ini? Muslim, baligh, berakal, tidak fasik, dan tidak mengerjakan sesuatu yang menyebabkan marwahnya jatuh. Itu adil dalam istilah ulama hadis. Harus dobit. Dobit ini apa? Menyampaikan hadis sebagaimana yang dia dengar, atau menyampaikan hadis sebagaimana yang dia terima, baik dengan hafalan ataupun dengan catatan. Kalau berubah hadisnya, berarti ketepatan orang tersebut diragukan. Kalau ketepatannya kurang, dari sahih berubah jadi hasan. Kalau ketepatannya lebih kurang lagi, maka hadisnya bisa-bisa jadi dhaif. Kalau ada 100 hadis, yang betul 85 sampai 100 itu masih sahih. Tapi kalau salahnya 75 sampai 85, itu udah turun derajatnya menjadi hasan. Tapi kalau di bawah tersebut, itu statusnya bisa menjadi dhaif. Itu dalam hadis. Dan gak sembarang orang yang memahami kaidah ilmu tersebut. Kemudian harus dokter rawi. Kemudian ada musyudud, ada mul'illah. Hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis yang lain yang lebih kuat. Kalau hadis tersebut betul, sahih,
tapi bertentangan dengan hadis yang lain, maka hadis ini nggak bisa dijadikan statusnya sebagai hadis sahih. Kemudian yang terakhir yaitu apa? Yaitu adamul illah, tidak ada cacat. Jadi 5 syaratnya: ittisalus sanad, adalatur ruwah, dhabtur ruwah, adamus syudzuz, dan adamul illah. Kalau 5 ini ada, hadisnya makbul. Tapi kalau salah satu hilang, maka hadisnya dhaif, mardud, ditolak. Ini dalam ilmu hadis. Ini sebelum kita masuk ke dalam pembahasan hadis. Dan yang terakhir, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kitab Arba'in Nawawi itu sudah kami ambil daripada guru-guru kami. Ini bukan berarti pingin sombong, enggak. Orang-orang sekarang kita perlu ke dokter, dokter tulis ahli penyakit dalam. Itu bukan sombong, supaya orang tahu ke situ dia pergi. Dia tulis ini adalah dokter paru misalnya, ini dokter gigi. Coba bayangkan dokter nggak tulis alamat, dokter aja semua ditulis. Bagaimana keadaan? Maka dalam ilmu agama pun kita harus betul-betul memuliakan yang namanya takhasus, yaitu spesialis. Kadang-kadang nggak semua ahli agama menguasai semua disiplin ilmu. Itu yang mausu'i betul-betul luar biasa jarang. Tapi kalau ada, Masya Allah. Dan di antara ulama yang mausu'i adalah Imam An-Nawawi. Dan hadis ini telah kami ambil hadisnya tersebut daripada guru kami. Dulu juga pernah ke sini ketika ada Tastafi tahun 2023 bulan Mei dulu. Itu pas 1444 Hijriah. Ini di sini di bulan Syawal, tanggal 14 Syawal dulu, yaitu Syekh Usamah Said Azhari. Beliau datang ke Aceh, kemudian membaca hadis Arba'in dari awal sampai akhir. Beliau baca sendiri dan disaksikan oleh hadirin. Dalam hadis, beda kita mendengar guru membaca dengan kita baca guru mendengar. Itu berbeda. Atau kawan kita baca, guru dengar, kita dengar bacaan kawan. Itu metode mengambil hadisnya berbeda. Jadi nggak semua sama. Maka paling tinggi yaitu apa? Metode simak tadi. Jadi hadis ini kami ambil daripada sima'an an Syekh Al-Jalil Usamah Said Al-Azhari wahwa ini ya, dan beliau mengambil hadis ini daripada guru beliau, yaitu yang panjang umurnya. Ini termasuk salah satu ulama yang sudah meninggal tahun 2022, itu dari Maghrib Maroko. Itu umur beliau sampai 102 tahun. Itu kalau kita lihat musnid yang ada di Maghrib di daerah Maroko yang sangat terkenal, ada 2 keluarga, keluarga Al-Kattani sama keluarga Al-Ghumari. Itu kalau kita lihat bagaimana keluarga tersebut menjaga hadis, itu Masya Allah. Nah, ini guru kami Syekh Usamah Said Al-Azhari itu mengambil daripada guru beliau, yaitu Sayyid Muhammad Abdul Hayy Al-Kattani, dan beliau mengambil secara simak dan qiraah daripada ayah beliau, yaitu Abdul Hayy Al-Kattani rahimahullahu taala. Beliau juga mengambil bukan hanya sekali, berkali-kali daripada guru beliau, yaitu Abdul Kabir Al-Kattani, dan beliau mengambil daripada guru beliau, yaitu Abdul Ghani bin Abi Sa'id Al-Hindi, daripada ayahnya. Wa huwa yarwi an Syekh Abdul Aziz bin Syekh Waliullah Ahmad bin Abdurrahim Ad-Dihlawi an abihi, daripada ayahnya. Dan dia mengambil juga daripada guru beliau Mufti Makkah Al-Mukarramah, yaitu Al-Hajj Ahmad bin Muhammad bin Abdul Muhsin Al-Qala'i. Beliau meriwayatkan dengan sanad yang tinggi kepada guru beliau, yaitu Ad-Dihlawi dalam riwayat. Beliau juga meriwayatkan mengambil riwayat tersebut daripada guru beliau Hajj Ahmad Al-Qala'i bisanad al-ali, daripada Ahmad bin Abi Bakar Al-Tha'alibi Al-Ja'fari musnid zamanihi, yaitu yang betul-betul memegang sanad di zaman mereka. Dan beliau juga mengambil daripada guru beliau, yaitu Syekh Ulama Al-Azhar wa Syekh Ulama Ad-Dunya wa Khatimatil Huffaz fi zamanihi Al-Imam Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad bin Ali Al-Babili. Ini sezaman dengan Imam As-Suyuti. Kemudian beliau mengambil daripada gurunya Nuruddin Az-Zubadi,
kemudian beliau mengambil daripada gurunya yaitu Yusuf Al-Armawi, dan Syekh Yusuf Al-Armawi mengambil daripada gurunya yaitu Abdul Hafidh Al-Jalil Imam Al-Muhaddithin wa Syekhil Muhaddithin wa Imamid Dunya Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti, dan Imam Suyuti mengambil hadis tersebut daripada guru beliau Kamaluddin Abil Fadl Muhammad Al-Maraghi, dan beliau mengambil gurunya daripada gurunya Abu Hurairah Abdurrahman bin Hafidh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Uthman Al-Zahabi, mengambil daripada gurunya yaitu Syekhi Alauddin Abil Hasan Ali bin Ibrahim Daud Al-Attar sahib Al-Imam An-Nawawi, dan beliau merupakan muridnya Imam Nawawi yang menulis yaitu hadis Arba'in An-Nawawi imla yang diimlakan oleh gurunya yaitu Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ini yaitu silsilah daripada sanad kami mengambil hadis tersebut, yaitu sampai kepada Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ke depan insyaAllah kita akan bahas hadis yang pertama. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa menghatamkan Arba'in Nawawi yang hanya 42 hadis saja. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum بالمؤمنين رؤوف رحيم ويقول إن الله وملائكته يصلون